Tidak salah jika Yogyakarta mendapat status sebagai daerah istimewa. Sebab sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Setelah Indonesia merdeka dengan amanat 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-8 menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2018, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam momen 6 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY memberi catatan tentang pentingnya sinkronisasi kelembagaan atau pengorganisasian untuk mengaplikasikan anggaran dan kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Perdais Nomor 1 Tahun 2018, lahirlah lembaga yang diberi nama Paniradyo Kaistimewan untuk membidangi keistimewaan Yogyakarta. Paniradyo Kaistimewan merupakan perangkat daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas membantu dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah dalam penyusunan, perencanaan, pengendalian, serta pengkoordinasian administratif urusan keistimewaan. Ada 5 aspek keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Pertama, tentang mekanisme pengisian jabatan, kedudukan, tugas, serta wewenang gubernur dan wakil gubernur. Kedua, tentang kelembagaan pemerintah DIY. Ketiga, tentang kebudayaan. Keempat, tentang kewenangan pertanahan. Dan yang terakhir, tentang kewenangan tata ruang. Pada aspek kelembagaan, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Pada tahun 2020, terjadi perubahan nomenklatur pembagian administratif di daerah istimewa Yogyakarta. Kecamatan yang berada di kabupaten menjadi Kapanewon. Kecamatan yang ada di kota Yogyakarta menjadi Kemantren. Camat yang berada di kabupaten memiliki panggilan baru Panewu dan sekretaris camatnya menjadi Panewu Anom. Camat yang berada di kota Yogyakarta memiliki panggilan Mantri Pamong Projo dan sekretaris camatnya menjadi Mantri Anom. Nama desa menjadi Kalurahan, kepala desa menjadi Lurah, dan sekretaris desa menjadi carik. Kewenangan di bidang kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dalam aspek kewenangan pertanahan, Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Di bidang tata ruang pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten, dalam pelaksanaan kewenangan, Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan keistimewaan DIY dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Paniradyo Keistimewaan merupakan lembaga di bawah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 dan memiliki tugas
membantu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif keistimewaan. Fungsi dari Paniratio Keistimewaan adalah merumuskan program kerja Paniratio Keistimewaan, pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan program keistimewaan, penyelenggaraan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan, penyelenggaraan pengendalian program keistimewaan, penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga, penyelenggaraan pelayanan Paramporo Projo, penyusunan laporan pelaksanaan tugas Paniratio Keistimewaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Paniratio Keistimewaan. Paniratio Keistimewaan dipimpin oleh seorang Paniratiopati yang membawahi beberapa bidang kerja, yaitu bidang urusan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, pertanahan, dan tata ruang. Bagian pelayanan dan umum, bidang urusan kebudayaan, bidang perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan. Dengan dibentuknya Paniratio Keistimewaan dengan segala perangkat, tugas, dan fungsinya, diharapkan mampu menjaga nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Memasuki usia ke-9 pengesahan, DIY terus berbenah dalam upaya mengimplementasikan keistimewaan DIY dengan harapan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, Paniratio Keistimewaan DIY terus berupaya dalam program penyebar luasan informasi keistimewaan serta sosialisasi secara masif melalui berbagai platform agar dapat diakses oleh masyarakat.